Selamat siang untuk teman-teman himpunan semua. Terima kasih karena sudah hadir pada technical meeting eh, PKM kali ini. Sebelum dimulai, saya akan mengabsensi dari PKM seluruh kontingen dari PKM masing-masing bidang terlebih dahulu. Untuk kontingen IKABA PKM GFT, apakah sudah hadir? Hmm, Saya ulangi, untuk kontingen PKM GFT dari IKABA, apakah sudah hadir? Baik, untuk selanjutnya kontingen PKM GFT dari Imasip, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, untuk selanjutnya untuk kontingen PKM GFT dari Kama, apakah sudah hadir? Hadir. Selanjutnya kontingen PKM AI dari Komafil, apakah sudah hadir? Hadir, hadir, hadir. Oke. Untuk selanjutnya kontingen PKM AI dari IMSI, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, untuk selanjutnya kontingen PKM AI dari IKABA, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, untuk selanjutnya kontingen PKM AI dari Imasip, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, selanjutnya kontingen PKM PM dari Ikaslaf, apakah sudah hadir? Hadir. Selanjutnya untuk kontingen PKM PM dari Imasip, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, untuk selanjutnya kontingen PKM PM dari Ikseda, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, untuk selanjutnya kontingen PKM PM dari Ikaba, apakah sudah hadir? Baik, saya ulangi. Untuk kontingen PKM PM dari Ikaba, apakah sudah hadir? Baik, untuk selanjutnya kontingen PKM RSH dari Ikaba, apakah sudah hadir? Saya ulangi, untuk kontingen PKM RSH dari Ikaba, apakah sudah hadir? Selanjutnya, untuk kontingen PKM RSH dari IKMI, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, untuk selanjutnya kontingen PKM RSH dari Ikseda, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, untuk selanjutnya kontingen PKM RSH dari IKSI, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, selanjutnya untuk kontingen PKM RSH dari Imasip, apakah sudah hadir? Hadir. Hadir. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada pemaparan dari PKM terkait rulebook, teknis, dan spinwheel. Oh iya sih, lupa. Boleh di next untuk rulebooknya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nandita Azara selaku koor dari PKM beserta rekan saya Asma Putri selaku wakil koordinator. Kami akan memaparkan terkait PKM itu sendiri.
PKM adalah program kreativitas mahasiswa yang merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang PKM bertugas menyelenggarakan lomba PKM sebagai salah satu kategori dalam rangkaian acara Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia 2025. Pada tahun ini, OMFIB hanya mencakup 4 mata cabang perlombaan PKM, yakni yang pertama ada PKM RSA, Riset Sosial Humaniora, kemudian PKM PM, Pengabdian Masyarakat, kemudian PKM GFT, Gagasan Futuristik Tertulis, dan yang terakhir terakhir ada PKM AI, yaitu Artikel Ilmiah. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Alia selaku penanggung jawab PKM 1. Selanjutnya adalah petunjuk umum bidang PKM, jadwal perlombaan. Jadi di tanggal 1 sampai 22 Agustus 2025 itu pendaftaran lomba. Selanjutnya tanggal 24 Agustus 2025 itu jam 1 sampai jam 4 itu technical meeting. Selanjutnya tanggal 25 Agustus sampai 10 September 2025 open submission proposal dan poster PKM. Selanjutnya di tanggal 11 sampai 19 September yaitu ada penilaian juri yaitu presentasi dan proposal. Tanggal 19 September 2025 itu ada presentasi PKM GFT. Di tanggal 12 September 2025 itu ada presentasi PKM PM. Di tanggal 18 September itu ada presentasi PKM RSH. Dan di tanggal 4 Oktober itu ada pengumuman pemenang pada Grand Closing OIM FIB UI. Boleh di. Selanjutnya adalah biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran adalah sebesar 425.000 per himpunan dan sudah mencakup biaya pendaftaran untuk seluruh perlombaan di OIM FIB UI, termasuk lomba PKM dan non-PKM. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Jago atas nama Nur Aliyah Mumtazah dengan rekening bank terlampir. Eh, bukti pembayaran Bukti pembayaran biaya pendaftaran harus disertakan dalam formulir pendaftaran sehingga penting untuk membayar tepat waktu. Himpunan yang terlambat mengirimkan formulir pendaftaran dianggap tidak mendaftarkan kontingen dalam seluruh mata lomba PKM. Jika terdapat kendala dalam mengirimkan formulir pendaftaran, dapat dikomunikasikan maksimal 2 hari sebelum tenggat waktu pendaftaran kepada panitia terkait, yaitu koordinator atau wakil koordinator bidang PKM, dan akan diberikan tambahan waktu dengan denda sebesar 10.000 per hari. Selanjutnya ada mekanisme pendaftaran. Pendaftaran OIM FIBUI 2025 dilakukan melalui Google Form. Terdapat 2 formulir terpisah yang harus diisi untuk pendaftaran bidang lomba PKM dan non-PKM. Setiap kontingen diwakili oleh satu ketua kontingen untuk mengisi formulir. Satu kontingen hanya boleh memilih satu dari 4 mata lomba PKM, yaitu PKM AI, PKM GFT, PKM PM, dan PKM RSA untuk diikuti. Data yang dibutuhkan untuk mengisi formulir pendaftaran adalah data ketua kontingen, yaitu nama lengkap, NPM, asal jurusan, tempat dan tanggal lahir, cabang lomba PKM yang diikuti, alamat email, nomor telepon, nomor WhatsApp, ID line, dan foto terbaru setiap anggota kontingen yang digabung dalam format PDF dan screenshot siap NG setiap anggota. Selanjutnya, peserta akan diminta untuk melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran pada bagian akhir formulir. Contoh format pemberkasan kontingen untuk pengumpulan berkas peserta akan diinformasikan dalam formulir. Selanjutnya ada ketentuan peserta. Peserta adalah mahasiswa aktif di program sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Satu kontingen berisikan 1 orang ketua dan 2 sampai 4 orang anggota. Peserta dalam satu kontingen boleh berasal dari angkatan yang berbeda, tetapi harus berasal dari program studi yang sama. Ketua kontingen hanya dapat memimpin satu kontingen, sedangkan anggota dapat menjadi anggota dalam maksimal 3 kontingen. Setiap kontingen wajib didampingi oleh 1 orang dosen pendamping. Biodata dosen pendamping wajib dilampirkan dalam proposal PKM yang dikumpulkan. Proposal PKM yang tidak memuat biodata dosen pendamping akan didiskualifikasi. Setiap himpunan wajib mengirimkan minimal 1 kontingen dalam setiap mata lomba PKM. Setiap himpunan dapat mengirimkan maksimal 3 kontingen dalam setiap mata lomba PKM. Pendaftaran dilakukan melalui satu formulir untuk seluruh mata lomba PKM dengan menyertakan bukti pembayaran biaya pendaftaran yang mencakup biaya pendaftaran untuk seluruh mata lomba PKM dan non-PKM. Identitas peserta yang didaftarkan sebagai kontingen lomba dalam OIM FIBUI 2025 harus sesuai dengan identitas yang tertera pada SIAK NG. Peserta yang memiliki perbedaan identitas akan didiskualifikasi.
Kontingen dapat mengganti anggota tersebut sesuai mekanisme penggantian peserta. Technical meeting wajib diikuti oleh seluruh ketua dan seluruh anggota setiap kontingen. Setelah technical meeting selesai, seluruh peserta dianggap telah memahami dan setuju dengan peraturan yang berlaku dan panitia tidak menerima usulan atau protes yang disampaikan di kemudian hari. Presentasi dilakukan dengan menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan menggunakan jaket kuning Fakultas Ilmu Budaya. Sesi presentasi dilakukan oleh peserta yang terdaftar. Kontingen dapat mengganti anggotanya sesuai mekanisme penggantian peserta. Dengan mendaftar, peserta OIM FIBUI 2025 bidang lomba PKM bersedia untuk menaati peraturan yang telah ditentukan. Peraturan yang berlaku bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Mekanisme pergantian peserta. 1. Proses pergantian peserta lomba dapat dilakukan melalui LO himpunan dengan konfirmasi kepada penanggung jawab divisi lomba PKM yang bersangkutan. 2. Batas waktu penggantian peserta adalah 7 hari sebelum jadwal presentasi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Permintaan penggantian peserta di luar waktu tersebut tidak akan disetujui. Yang ketiga, ketua kontingen harus mengumpulkan berkas peserta pengganti sesuai berkas yang diperlukan saat mengisi formulir pendaftaran. Terakhir, kontingen yang melakukan penambahan, pengurangan, dan atau penggantian anggota tanpa melakukan prosedur penggantian peserta tidak dapat melanjutkan ke tahap presentasi dan didiskualifikasi. Mekanisme pengumpulan karya. Yang pertama, pengumpulan soft copy proposal PKM dan soft copy poster dilakukan melalui Google Form dengan link yang akan diberikan oleh panitia pada saat pelaksanaan technical meeting. Yang kedua, pengisian Google Form pengumpulan karya diwakili oleh ketua kontingen dengan mencantumkan berkas-berkas wajib sebagai berikut. 1. Jenis lomba PKM yang diikuti. 2. Judul PKM yang diikuti. 3. Soft copy proposal PKM wajib dikumpulkan dalam format PDF, serta soft copy poster dalam format JPG, PNG, atau PDF. Karya tidak boleh melebihi batas maksimal 10 MB dan harus diberi format nama file jenis PKM _ asal himpunan _ nama ketua kontingen dengan contoh PKM AI _IKABA _Nandita Azara. D. Identitas setiap anggota kontingen termasuk diantaranya adalah nama lengkap, NPM, asal jurusan, alamat email, dan nomor telepon yang masih aktif di WhatsApp, identitas dosen pendamping, nama lengkap, fakultas, NIDN atau EINDK, nomor telepon atau yang masih aktif di WhatsApp, dan alamat email. Pengecekan berkas perlombaan yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengecekan pada H-1 hari, H-3 jam, dan H-1 jam oleh LO himpunan. Pententuan presentasi. 1. Urutan presentasi akan ditentukan secara acak oleh panitia saat technical meeting. 2. Kontingen tiap lomba akan dibagi per sesi, yaitu sesi pagi pada pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat dan sesi siang pada pukul 13 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Ketiga, sehari setelah batas terakhir pengumpulan proposal, panitia akan melakukan fiksasi jadwal dan hasilnya akan bersifat mutlak. Akan dilakukan dispensasi apabila kontingen ingin menukar jadwal dengan cara membuat kesepakatan dengan kontingen lain dan mengonfirmasikannya kepada panitia yang bersangkutan, yaitu LO himpunan. Keempat, sesi presentasi akan dilakukan melalui platform Zoom Meeting dan akan ada live streaming melalui kanal YouTube. Kelima, sesi presentasi untuk tiap kontingen dibagi menjadi 2 sesi, yaitu 10 menit sesi pemaparan dan 10 sesi tanya jawab. Keenam, pemeriksaan teknis akan dilakukan peserta sebelum presentasi dimulai. Ketujuh, peserta diwajibkan memakai pakaian sopan serta memakai jaket alma mater Universitas Indonesia, yaitu jakun FIB saat melakukan presentasi. Kedelapan, peserta wajib menyalakan kamera selama pelaksanaan presentasi dan saat sesi tanya jawab. Pengurangan poin akan diberikan kepada kontingen yang mematikan kamera tanpa alasan yang jelas. 9. 10 anggota kontingen diwajibkan untuk hadir pada saat presentasi, kecuali jika salah satu anggota berada dalam situasi yang tidak memungkinkan, seperti pihak yang bersangkutan dirawat inap di rumah sakit dengan syarat surat keterangan dari dokter sudah dikumpulkan selambat-lambatnya 1 hari sebelum presentasi. Kedua, anggota keluarga pihak yang bersangkutan meninggal dunia saat hari presentasi.
Lalu, peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, merokok, dan melakukan tindakan asusila selama waktu presentasi. Yang terakhir, pengeluaran poin juara umum sebesar 10 poin akan diberikan untuk program studi yang mengirimkan proposal PKM, tetapi tidak mengikuti presentasi. Penilaian juri. Pertama, kecuali PKM AI yang hanya memiliki penilaian proposal. Cabang PKM lainnya memiliki dua penilaian jenis penilaian, yakni penilaian proposal dan penilaian presentasi. Kedua, penilaian proposal adalah penilaian yang didapatkan dari keseluruhan softcopy proposal PKM yang dikirimkan melalui Google Form. Yang ketiga, penilaian presentasi berasal dari evaluasi selama kontingen melakukan sesi presentasi dari awal hingga akhir. Keempat, nilai proposal menyumbang 60% dari nilai akhir, sedangkan nilai presentasi menyumbang sebanyak 40%, sehingga nilai total sama dengan dalam kurung 60% dikali nilai proposal ditambah dalam kurung 40% dikali nilai presentasi. Yang kelima, penilaian dilakukan oleh juri dan hasilnya bersifat mutlak, sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Yang terakhir, pengurangan poin dapat diberikan kepada kontingen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pengurangan poin akan dijelaskan lebih lanjut setelah penjelasan ketentuan poster. Penalti dan diskualifikasi. Pertama, usulan karya PKM akan dicek presentasi plagiarismenya menggunakan Turnitin. Toleransi plagiarisme yang ditetapkan oleh Panitia PKM OIM FIB UI 2025 adalah 15%. Karya yang melebihi presentasi tersebut akan ditetapkan sebagai pelanggaran terhadap norma etika akademik dan akan diberlakukan sistem diskualifikasi bagi kontingen yang bersangkutan. Usulan karya PKM harus berasal dari ide dan kreativitas asli para penulis dan merupakan hak milik penulis yang tidak pernah berpindah tangan ke pihak lain. Pelanggaran terhadap hal ini akan berakibat diskualifikasi. Yang ketiga, usulan karya PKM yang dikumpulkan adalah karya yang belum didanai dikti maupun pihak lainnya. Pelanggaran akan berdampak didiskualifikasi. Yang keempat, terlambatan dalam mengumpulkan soft copy proposal akan berakibat pengurangan 5 poin per jam serta akan dikenakan denda Rp10.000 per hari. Jika keterlambatan lebih dari 12 jam, kontingen akan didiskualifikasi. Yang kelima, ketidakhadiran anggota kelompok atau di luar ketua tanpa keterangan atau luar dua kondisi pengecualian akan diberlakukan pengurangan nilai sebesar 5 poin. Sementara, ketidakhadiran ketua kelompok tanpa keterangan atau di luar dua kondisi pengecualian akan berakibat diskualifikasi kelompok. Kondisi pengecualian dapat dilihat di poin G, yaitu ketentuan presentasi pada nomor 9. Yang keenam, keterlambatan peserta pada sesi presentasi akan dikenakan pengurangan nilai 2 poin per 5 menit. Maksimal durasi keterlambatan adalah 15 menit. Lebih dari itu, maka peserta akan dianggap tidak hadir. Ketentuan poster. Pertama, setiap kontingen wajib membuat poster berkaitan dengan karya PKM yang disusun. Poster dikirim dalam bentuk soft copy, yaitu JPG, PNG, atau PDF yang akan dikirim bersamaan dengan pengumpulan karya PKM. Yang kedua, tidak ada peraturan khusus terkait pembuatan poster. Kontingen memiliki kebebasan untuk membuat poster berisikan gambar dan tulisan yang mendukung karya PKM mereka. Yang ketiga, poster tidak mempengaruhi penilaian. Namun, poster berguna sebagai bentuk publikasi pribadi kontingen yang bersangkutan, sekaligus menunjukkan tingkat dedikasi kontingen dalam penyusunan PKM mereka. Selanjutnya adalah penjelasan bidang PKM AI. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Artikel Ilmiah PKM AI merupakan salah satu bidang lomba PKM yang bertujuan untuk menyediakan sarana bagi mahasiswa dalam menyusun artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian atau kegiatan akademik kelompok yang telah dilakukan di masyarakat. Pada PKM AI, peserta hanya perlu mengirimkan artikel ilmiah, memerlukan pengajuan proposal dan presentasi. Hasil dapat ditulis menjadi artikel ilmiah PKM AI adalah praktik kerja lapangan atau PKL, atau praktik pengalaman lapangan PPL, serta kuliah kerja nyata KKN atau kegiatan akademik berkelompok lainnya. Hasil tidak boleh berupa tugas atau praktikum individu, perkuliahan, skripsi, maupun tugas akhir.
Ketentuan penulisan. Menggunakan font Times New Roman ukuran 12, kecuali nama penulis dan alamat institusi. Penulis korespondensi ukuran 11, abstrak, dan kata kunci ukuran 10. Jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman inti dari judul hingga daftar pustaka berjumlah minimal 8 halaman dan maksimal 15 halaman. Isi utama artikel ilmiah terdiri dari halaman inti dan lampiran utama, diberi nomor halaman dengan angka 1, 2, 3 yang diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 dimulai dari halaman judul artikel ilmiah. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Yang pertama itu judul, lalu abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, kontribusi penulis, daftar pustaka, dan lampiran. Dengan lampiran yaitu lampiran 1, biodata ketua dan anggota, serta dosen pendamping. Lampiran 2, kontribusi ketua, anggota, dan dosen pendamping. Lampiran ketiga, surat pernyataan dari ketua tim penyusun. Dan lampiran keempat, surat pernyataan sumber tulisan. Boleh di next. Selanjutnya adalah PKM GFT. PKM GFT merupakan kompetensi gagasan kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan yang aktual yang dihadapi bangsa. Solusi yang diajukan tidak harus menghasilkan output nyata, tetapi perlu adanya cakupan ide, tahapan pemikiran. Sorry. Boleh sebelumnya. Oke, maaf. PKM GFT merupakan kompetisi gagasan kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi bangsa. Solusi yang diajukan tidak harus menghasilkan output nyata, tetapi perlu adanya cakupan ide, tahapan pemikiran, dan rencana implementasi di masa depan. Karya tulis dalam PKM GFT tidak terikat pada bidang ilmu tertentu dan harus bersifat realistik, futuristik, implementatif, serta berdurasi panjang. PKM GFT meliputi seluruh aspek berbangsa yang berkaitan dengan tema sosial seperti ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, energi, teknologi, dan pangan, serta lingkungan. Selanjutnya, ketentuan penulisan. Bentuk file PDF dan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi. Perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan justify. Layout penulisan menggunakan ukuran kertas A4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Isi utama proposal PKM GFT terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf sebagai berikut yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman inti memuat isi proposal dari bagian pendahuluan sampai daftar pustaka yang berjumlah 8-15 halaman. Halaman inti dan lampiran diberi nomor dengan angka 1, 2, 3 yang diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 dimulai dari bab pendahuluan. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Yang pertama ada daftar isi, lalu bab 1 pendahuluan, bab 2 gagasan, bab 3 kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Dengan lampiran 1 yaitu biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping, lampiran 2 yaitu susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas, dan lampiran ketiga adalah surat pernyataan ketua tim penyusun. PKMPM, Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat atau yang disebut PKMPM adalah kegiatan kreativitas mahasiswa yang berfokus pada pengabdian masyarakat. Kegiatan PKMPM bukan hanya menuntut mahasiswa untuk dapat menguasai disiplin ilmu tertentu,
melainkan juga harus memanfaatkan disiplin ilmu tersebut di lingkungan masyarakat. Salah satu cara mengimplementasikan disiplin ilmu tersebut adalah mengatasi permasalahan di lingkungan masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan dituntut untuk dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang baik dan mengatasi permasalahan yang ada dengan menggunakan disiplin ilmu yang sudah didapatkan selama berada di bangku perkuliahan. Selain itu, memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan PKMPM dapat dilakukan melalui kolaborasi yang dibangun oleh antara mahasiswa dan mitra, seperti masyarakat non-profit, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, Karang Taruna, kelompok PKK, atau pembinaan kesejahteraan keluarga, panti asuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menjalankan program yang tidak hanya menyentuh permasalahan sosial, tetapi memberdayakan masyarakat melalui pendekatan dan solusi yang tepat dan efektif. Untuk ketentuan penulisan, judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimum 20 kata. Bentuk file yaitu PDF dan menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan atau justify, layout penulisan menggunakan ukuran kertas A4, satu kolom margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Isi utama proposal PKMPM terdiri dari daftar isi, bagian inti, dan lampiran. Daftar isi diberi penomoran halaman dengan huruf Romawi, yaitu I dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Penomoran halaman I dimulai dari daftar isi. Bagian inti adalah bagian proposal yang memuat bab 1 pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Bagian inti memuat maksimum 10 halaman. Halaman bagian inti dan lampiran diberi penomoran halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 dimulai dari bab 1 pendahuluan. Sistematika penulisan PKMPM terdiri dari daftar isi, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 gambaran umum masyarakat mitra, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, bab 5 penutup, adapun daftar pustaka dan lampiran. Lampiran pertama biota ketua dan anggota serta dosen pendamping. Lampiran kedua berisi justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Lampiran keempat surat pernyataan ketua pelaksana. Lampiran kelima surat pernyataan kesediaan bekerjasama dari mitra. Lampiran keenam berupa dena detail lokasi mitra program. Google Map yang menunjukkan jarak dengan kampus maksimal 100 km. PKM RSH, Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset Sosial Humaniora atau disebut PKM RSH adalah kegiatan kreativitas mahasiswa yang berfokus pada penelitian mengenai fenomena sosial dan humaniora dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang sosial dan humaniora, mahasiswa diharapkan mampu merancang metodologi penelitian yang menjadi jawaban dari permasalahan sosial dan humaniora. Selain itu, mahasiswa dapat memahami dan membaca segala fenomena dari sudut sosial dan humaniora. Sudut sosial diambil dari aspek ekonomi, sosiologi, politik, pendidikan, dan sebagainya, sedangkan sudut humaniora diambil dari nilai-nilai dasar manusia. Mahasiswa dapat menganalisis fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat secara kritis dan inovatif, sehingga menghasilkan solusi bagi kehidupan masyarakat atas permasalahan yang terjadi. Dengan adanya fenomena tersebut, membantu mahasiswa untuk melatih dalam menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan metodologi penelitian yang digunakan. Hasil penilaian tersebut membuat karakteristik yang berbeda pada sosial dan humaniora. Adapun ketentuan penulisan PKM RSH. Judul PKM RSH menggunakan bahasa baku, baik akronim maupun singkatan dan tidak melebihi 20 kata. Bentuk file PDF dengan menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Layout menggunakan ukuran kertas A4, satu kolom margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Isi utama proposal terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran.
Halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Penomoran halaman I dimulai dari daftar isi. Halaman inti memuat maksimum 10 halaman. Halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 dimulai dari bab 1 pendahuluan. Sistematika penulisan. Daftar isi, bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 yaitu tinjauan pustaka, bab 3 yaitu metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan yang terdiri dari 4.1 anggaran biaya, 4.2 jadwal kegiatan, daftar pustaka lampiran, lampiran pertama biodata, ketua dan anggota serta dosen pendamping, lampiran kedua justifikasi anggaran kegiatan, lampiran ketiga susunan organisasi tim pengusul dan pembagian tugas, lampiran keempat surat pernyataan ketua tim pengusul, lampiran kelima kuesioner atau pedoman wawancara yang digunakan, lampiran keenam hasil uji periksa similaritas proposal yaitu Turnitin Authenticate atau yang lainnya dengan indeks similaritas maksimum 25%. Selanjutnya adalah petunjuk teknis presentasi lomba PKM GFT 2025, yaitu persiapan dan pengumpulan proposal. Pertama, seluruh tim kontingen wajib menyiapkan materi presentasi dalam bentuk PowerPoint dengan format penyusunan dan jumlah slide bebas disesuaikan dengan materi yang akan dibawakan. Deadline pengumpulan PPT pada tanggal 10 September 2025. Apabila terjadi kendala dalam proses pengumpulan seperti kondisi darurat atau kendala teknis jaringan, peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan melapor pada panitia maksimal 24 jam sebelum deadline melalui grup PKM GFT OIM FIB UI 2025. Apabila terdapat kondisi tertentu yang mengkhawatirkan seperti sakit, bencana alam, dan kendala teknis darurat, peserta dapat mengajukan permohonan penyesuaian jadwal presentasi dengan melampirkan bukti yang valid. Pemohonan pengajuan keringanan harus disampaikan minimal 3 hari sebelum jadwal presentasi kepada panitia melalui kontak pribadi panitia untuk meminimalisir risiko pesan tidak terbaca di grup. Selanjutnya adalah pelaksanaan presentasi. Setiap tim akan diberikan waktu 10 menit untuk melakukan presentasi. Apabila diperlukan, panitia akan memberikan waktu tambahan presentasi selama 2 menit. Jika melebihi batas waktu yang diberikan, moderator berhak mengakhirkan presentasi. Presentasi akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi pada jam 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat dan sesi siang pada jam 1 sampai 4 sore. Kontingen yang mendapat jadwal sesi pagi wajib untuk masuk Zoom maksimal pukul 9 pagi. Kontingen yang mendapat jadwal di sesi siang wajib masuk Zoom maksimal pada pukul 1 siang. Kontingen hanya diwajibkan untuk mengikuti Zoom sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tidak wajib hadir di sesi lain jadwal presentasi. Absensi dan dokumentasi akan dilakukan di awal sesi, sehingga seluruh anggota wajib hadir tepat waktu. Seluruh anggota, termasuk ketua tim, wajib hadir selama sesi presentasi tim, meskipun tidak semua presentasi. Apabila ada anggota tim yang harus keluar Zoom setelah presentasi yang bersangkutan selesai, maka ketua tim wajib memberitahu panitia via grup. Pada saat sesi presentasi, kamera wajib aktif dan diberikan pengurangan 2 poin apabila terdapat anggota yang tidak menyalakan kameranya pada saat giliran presentasi. Apabila terdapat kendala teknis seperti gangguan sinyal atau perangkat, ketua tim harus segera melapor ke panitia via grup. Kamera hanya diizinkan nonaktif jika bukan giliran presentasi. Kondisi lingkungan presentasi harus dipastikan kondusif, tidak bergema, dan memiliki sinyal yang stabil. Jika terdapat beberapa anggota yang melakukan presentasi dari tempat yang sama dengan perangkat yang berbeda, wajib menggunakan earphone atau headset untuk menghindari feedback suara. Pelaporan dan penanganan kendala. Jika terjadi masalah teknis sebelum atau sesudah atau saat melakukan presentasi, ketua tim wajib segera melapor ke panitia via grup lain PKM GFT OIM FIBUI 2025. Dalam kondisi darurat seperti Zoom error atau PPT tidak bisa terbuka, panitia akan membantu memberikan solusi atau melakukan penjadwalan ulang jika kendala tidak dapat diselesaikan segera.
Tunjuk teknis presentasi lomba PKM PM 2025. Persiapan dan pengumpulan proposal. Pertama, seluruh tim kontingen wajib menyiapkan materi presentasi dalam bentuk PowerPoint dengan format penyusunan dan jumlah slide bebas, disesuaikan dengan materi yang akan dibawakan. Kedua, deadline pengumpulan PPT pada tanggal Rabu 10 September 2025. Yang ketiga, apabila terjadi kendala dalam proses pengumpulan seperti kondisi darurat atau kendala teknis dan jaringan, peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan melapor kepada panitia maksimal 24 jam sebelum deadline melalui grup Line atau WhatsApp PKMPM OIM FIB UI 2025. Yang keempat, apabila terdapat kondisi tertentu yang mengkhawatirkan seperti sakit, bencana alam, dan kendala teknis darurat, peserta dapat mengajukan permohonan penyesuaian jadwal presentasi dengan melampirkan bukti yang valid. Yang terakhir, permohonan pengajuan keringanan harus disampaikan minimal 3 hari sebelum jadwal presentasi kepada panitia melalui kontak pribadi panitia untuk meminimalisir resiko pesan tidak terbaca di grup. Pelaksanaan presentasi. Pertama, setiap tim akan diberikan waktu 10 menit untuk melakukan presentasi. Kedua, apabila diperlukan, panitia akan memberikan waktu tambahan presentasi selama 2 menit. Ketiga, jika melebihi batas waktu yang diberikan, moderator berhak menghentikan presentasi. Yang keempat, presentasi akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi pada pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat, dan sesi siang pada pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, kontingen yang mendapat jadwal di sesi pagi wajib masuk Zoom maksimal pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Yang keenam, kontingen yang mendapat jadwal di sesi siang wajib masuk Zoom maksimal pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Yang ketujuh, kontingen hanya diwajibkan mengikuti Zoom sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tidak wajib hadir di sesi selain jadwal presentasi. Yang kedelapan, absensi dan dokumentasi akan dilakukan di awal sesi sehingga seluruh anggota wajib hadir tepat waktu. Yang kesembilan, seluruh anggota termasuk ketua tim wajib hadir selama sesi presentasi tim meskipun tidak semua presentasi. Yang kesepuluh, apabila ada anggota tim yang harus keluar Zoom setelah presentasi yang bersangkutan selesai, maka ketua tim wajib memberi tahu panitia via grup Line atau WhatsApp. Yang ke-11, pada saat sesi presentasi kamera wajib aktif dan akan diberikan pengurangan 2 poin apabila ada anggota yang tidak menyalakan kameranya pada saat giliran presentasi. Yang ke-12, apabila terdapat kendala teknis seperti gangguan sinyal atau perangkat, ketua tim harus segera melapor ke panitia via grup Line atau WhatsApp. Yang ke-13, kamera hanya diizinkan nonaktif jika bukan giliran presentasi. Yang ke-14, kondisi lingkungan presentasi harus dipastikan kondusif, tidak bergema, dan memiliki sinyal yang stabil. Dan yang 15, jika terdapat beberapa anggota yang melakukan presentasi dari tempat yang sama dengan perangkat yang berbeda, wajib menggunakan earphone atau headset untuk menghindari feedback suara. Pelaporan dan penanganan kendala. Pertama, jika terjadi masalah teknis sebelum dan atau saat melakukan presentasi, ketua tim wajib segera melaporkan ke panitia via grup Line atau WhatsApp PKMPM OIM FIB UI 2025. Yang kedua, dalam kondisi darurat seperti Zoom error atau PPT yang tidak bisa terbuka, panitia akan membantu memberikan solusi atau melakukan penjadwalan ulang jika kendala tidak dapat diselesaikan segera. Petunjuk teknis presentasi lomba PKM RSH 2025, persiapan dan pengumpulan proposal. Pertama, seluruh tim kontingen wajib menyiapkan materi presentasi dalam bentuk PowerPoint dengan format penyusunan dan jumlah slide bebas, disesuaikan dengan materi yang akan dibawakan. Yang kedua, deadline pengumpulan PPT pada tanggal Rabu 10 September 2025. Yang ketiga, apabila terjadi kendala dalam proses pengumpulan seperti kondisi darurat atau kendala teknis dan jaringan, peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan melapor kepada panitia maksimal 24 jam sebelum deadline melalui grup Line atau WhatsApp PKMPM OIM FIB UI 2025. Yang keempat, apabila terdapat kondisi tertentu yang mengkhawatirkan seperti sakit, bencana alam, dan kendala teknis darurat, peserta dapat mengajukan permohonan penyelesaian jadwal
presentasi dengan memberikan bukti yang valid. Yang kelima, permohonan pengajuan keringanan harus disampaikan minimal 3 hari sebelum jadwal presentasi kepada panitia melalui kontak pribadi panitia untuk meminimalisir risiko pesan tidak terbaca di grup. Pelaksanaan presentasi. Pertama, setiap tim akan diberikan waktu 10 menit untuk melakukan presentasi. Kedua, apabila diperlukan, panitia akan memberikan waktu tambahan presentasi selama 2 menit. Yang ketiga, jika melebihi batas waktu yang diberikan, moderator berhak menghentikan presentasi. Yang keempat, presentasi akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi pada pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat, dan sesi siang pada pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, kontingen yang mendapat jadwal di sesi pagi wajib masuk Zoom maksimal pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Yang keenam, kontingen yang mendapat jadwal di sesi siang wajib untuk masuk Zoom maksimal pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Yang ketujuh, kontingen hanya diwajibkan mengikuti Zoom sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tidak wajib hadir di sesi selain jadwal presentasi. Yang kedelapan, absensi dan dokumentasi akan dilakukan di awal sesi, sehingga seluruh anggota wajib hadir tepat waktu. Yang kesembilan, seluruh anggota termasuk ketua tim wajib hadir selama sesi presentasi tim, meskipun tidak semua presentasi. Yang kesepuluh, apabila ada anggota tim yang harus keluar di Zoom setelah presentasi yang bersangkutan selesai, maka ketua tim wajib memberitahu panitia via grup Line atau WhatsApp. Kesebelas, pada saat sesi presentasi, kamera wajib aktif dan akan diberikan pengurangan 2 poin apabila ada anggota yang tidak menyalakan kameranya pada saat giliran presentasi. Yang ke-12, apabila terdapat kendala teknis seperti gangguan sinyal atau perangkat, ketua tim harus segera melapor ke panitia via grup Line atau WhatsApp. Yang ke-13, kamera hanya diizinkan non-aktif jika bukan giliran presentasi. Yang ke-14, kondisi lingkungan presentasi harus dipastikan kondusif, tidak bergema, dan memiliki sinyal stabil. Yang ke-15, jika terdapat beberapa anggota yang melakukan presentasi dari tempat yang sama dengan perangkat yang berbeda, wajib menggunakan earphone atau headset untuk menghindari feedback suara. Pelaporan dan penanganan kendala. 1. Jika terjadi masalah teknis sebelum dan atau saat melakukan presentasi, ketua tim wajib segera melaporkan ke panitia via grup Line atau WhatsApp PKMPM OIM FIBUI 2025. Yang kedua, dalam kondisi darurat seperti Zoom error atau PPT yang tidak bisa terbuka, panitia akan membantu memberikan solusi atau melakukan penjadwalan ulang jika kendala tidak dapat diselesaikan segera. Baik, sesi pemaparan sudah berakhir. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi spin wheel untuk urutan presentasi pada hari presentasi.
Berikut adalah kontingen yang mendaftar PKM GFT. Apakah sudah benar? Ada IKABA, IMASIP, dan KAMA. Apakah ada yang belum tersebut? Jadi kami akan pinwheel untuk urutan presentasi yang pertama. Untuk yang pertama presentasi ada IMASIP. Selanjutnya yang kedua untuk urutan presentasi kedua ada IKABA dan yang terakhir KAMA. Berikut urutan presentasi yang pertama ada IMASIP, terus IKABA lalu KAMA. Baik, selanjutnya akan kami spin wheel pada PKM, PM, dan H. Baik, yang pertama akan jika teman-teman himpunan sudah kesebut dalam spin wheel ini, akan saya lakukan sekarang. Baik, untuk urutan pertama pada Ikseda. Baik, untuk urutan kedua, Imasip dengan ketua kontingen Ayasya. Baik, urutan ketiga adalah Ikaba. Baik, untuk urutan keempat adalah Nisa, dan urutan terakhir adalah Ikaslav. Baik, selanjutnya adalah spin wheel PKM RSH.
Baik, apakah teman-teman himpunan sudah tersebut di Spinwheel ini? Belum, Kak. Baik, dari Komafil ya. Iya, Kak. Apakah ada lagi yang belum disebut, teman-teman? Komafil ada 2 kontingen, Kak. 2 kontingen. Ya. Boleh disebutkan ketua kontingennya? Oh, kontingen. Gimana, Tir? Yang pertama, sebentar. Buat yang pertama itu Vanka. Maaf, siapa? Vanka. IapANKA. Apakah sudah betul? Eh, Vanka. Vanka. Ya. Baik. Satu lagi Faiz. Faiz. Baik. Apakah sudah masuk semua, teman-teman? Baik, karena sudah masuk semua, saya akan lakukan spin wheel sekarang. Baik, urutan pertama adalah imasi. Baik, untuk urutan kedua adalah ikaba. Baik, untuk urutan keempat adalah ikseda. Baik, untuk urutan keempat adalah iksi. Baik, untuk urutan kelima adalah Komafil dengan ketua kontingen Vanka. Baik, untuk urutan ketujuh adalah Komafil dengan Maaf, untuk urutan keenam adalah Komafil dengan ketua kontingen Faiz. Dan yang terakhir adalah Ignis untuk presentasi. Ya, ulangi kembali. Untuk urutan PKMPM pada presentasi, pertama adalah Ikseda, yang kedua Imasip, dengan ketua kontingen Ayasya, yang ketiga Ikaba, yang keempat Imasip dengan ketua kontingen Nisa, yang terakhir atau kelima adalah Ikaslaf. Selanjutnya, untuk bidang PKM RSH, kontingen yang presentasi pada urutan pertama adalah Imasip, yang kedua adalah Ikabah, yang ketiga adalah Ikseda, yang keempat adalah Iksi, yang kelima adalah Komafil dengan ketua kontingen Vanka, yang keenam Komafil dengan ketua kontingen Faiz, dan yang ketujuh atau terakhir adalah Ikmi.
Baik, untuk sesi yang terakhir ada sesi tanya jawab selama 5 menit. Kami tunggu untuk pertanyaan apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Sesi tanya jawab dimulai. Halo, aku nanya sekali. Halo, Iya, boleh. aku kan ada baca-baca itu kan, technical guideline-nya soal PKM AI kan. Terus kayak aku seingatku kayak ada satu loophole gitu, nggak ada keterangan harus pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak aku mikir kayak kalau pakai bahasa Inggris gimana gitu. Itu gimana, kayak boleh di clarif nggak? Atau jangan-jangan aku nggak baca itu? Maaf, untuk PKMAI itu pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk Shalu Oke. bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salu, Ketua Kontingen dari IKASLAB PKMPM, ingin bertanya mengenai tema untuk PKMPM sendiri. Apakah tidak ada tema yang membatasi apakah kita harus membuat judul dengan tema A, B, C, atau terserah kita, apapun temanya? Terima kasih. Baik, untuk tema PKMPM, kami bebaskan untuk temanya. Baik, sekali lagi terima kasih atas jawabannya dan sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, karena ada pertanyaan pada kolom komen dari Safina Nares. Kak, izin tanya, sesi presentasi berlangsung ketika hari kuliah. Apakah ada dispen atau bagaimana ya, Kak? Izin menjawab, baik. Setelah ini kami akan memberikan template surat dispensasi. Jadi kami menyediakan fasilitasi dengan adanya surat dispensasi. Apakah sudah menjawab? Buat Maila boleh. Maila dipersilakan bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Naila dari kontingen KAMA. Saya ingin bertanya terkait dosen pendamping. Kira-kira untuk dosen pendamping ini, apakah perannya hanya untuk di biodata lampiran nanti atau bagaimana ya dosen pendamping itu? Terima kasih. Izin menjawab, untuk dosen pendamping itu diharuskan ada selama pembuatan proposal. Untuk mendampingi pembuatan proposal. Baik, terima kasih. Terima kasih.
Baik, izin menjawab terkait pertanyaan dari Naila PKM RSA. Eh, Terkait tema, untuk semua tema PKM di bidang manapun kami bebaskan ya. Jadi tidak menyesuaikan dengan tema OIM tahun ini. Apakah sudah menjawab? Baik, untuk pertanyaan Vanka dari PKM RSH, sebelumnya dikabarkan kalau tidak semua anggota wajib melakukan presentasi walau tetap diwajibkan mengaktifkan kamera, tetapi apakah keikutan sertaan anggota lain dalam presentasi ikut andil menjadi faktor penilaian? Ya, keikutsertaan anggota lain dalam presentasi akan mempengaruhi faktor penilaian. Namun, apabila terdapat anggota yang tidak hadir pada presentasi, harus dijelaskan pada bukti yang valid sebagai pendukung dari alasan ketidakhadiran tersebut yang sesuai dengan uh, juknis yang telah dibacakan. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk Yasmin dari IKABA, bidang PKM GFT, untuk biaya pendaftarannya bisa dijelaskan lebih lanjut, Kak. Maaf, untuk pertanyaannya, apakah boleh diperjelas lebih lagi?
Baik, untuk pertanyaan dari Lintang, dari ilmu perpustakaan pada bidang PKMPM, untuk semua anggota tim berada dalam satu device diperbolehkan ya? Apakah sudah menjawab? Selanjutnya ada pertanyaan Diva dari Sastra Cina. Untuk poster itu semuanya, semua bidang kecuali PKM AI ada poster masing-masing tim. Nah, kalau untuk ketentuan PKM AI itu juga temanya bebas sesuai penjelasan tadi. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Safina, bidang PKM RSH, Kak izin bertanya, presentasi ada sesi pagi dan siang. Melihat PKM RSH pesertanya ada 7, lalu urutan keempat masuknya ke sesi pagi atau siang ya, Kak? Baik, untuk masuknya ke sesi pagi atau siang, kami akan tetap share mengenai rundown urutan presentasi di grup kontingen. Apakah sudah terjawab? Baik, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, kami tutup sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan di Zoom ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para kontingen yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti technical meeting pada siang hari ini. Untuk para kontingen, bisa dipersilahkan untuk keluar terlebih dahulu. Namun, apakah ada KMSJ tetap hadir?